Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya sendiri atas nama Ahmad Wahyu NIM T 2019-4022 akan mempresentasikan materi kita yang berjudul tentang pembinaan disiplin dan perilaku anak. Langsung saja pada pembahasan pertama kita akan membahas pengertian disiplin. Dalam Kamus Administrasi Deleng Gigs dijelaskan bahwa secara etimologis berasal dari bahasa Inggris disiplin, yaitu pengikut atau penganut yang tunduk pada ajaran-ajarannya dan mengamalkannya. Inilah asal muasal dari pengertian disiplin, yaitu suatu keadaan tertib di mana pengikutnya itu tunduk dengan hati pada ajaran pemimpinnya. Disiplin itu adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati. Selanjutnya pada pembahasan kedua kita akan membahas tentang pembinaan disiplin dan perilaku anak. Beberapa manfaat disiplin bagi anak yaitu yang pertama, memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Yang kedua yaitu menjauhi anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. Yang ketiga yaitu mendorong anak untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Yang keempat yaitu anak belajar dan bermanfaat bagi dan lingkungannya. Yang terakhir yaitu membantu anak untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Tekniknya yang pertama yaitu teknik eksternal kontrol. Teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Yang kedua yaitu teknik internal kontrol, yang mana teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru dalam membina disiplin peserta didiknya. Teknik ini menumbuhkan kepekaan atau penyadaran akan tata tertib daripada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik itu sendiri. Yang ketiga yaitu teknik kooperatif kontrol. Dengan teknik ini, pembinaan disiplin kelas dilakukan dengan bekerja sama guru dengan peserta didik dalam mengendalikan situasi kelas ke arah terwujud tujuan kelas yang bersangkutan. Dalam penerapannya yaitu satu, guru menyontohkan perilaku yang tertib pada peserta didiknya. Yang kedua yaitu guru memisahkan peserta didik dengan perilakunya. Yang ketiga yaitu guru membuat peserta didik menerima tanggung jawabnya. Dan yang keempat yaitu guru sebaiknya dapat menemukan solusi atas perilaku peserta didik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Laili. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak. Nah, pentingnya pemeliharaan dan peningkatan disiplin berperilaku anak ini sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak di kelas. Bisa disebutkan juga bahwa berperilaku disiplin anak ini juga dapat menentukan hasil belajar anak saat melakukan pembelajaran di kelas. Nah, tentunya jika kita menuntut siswa untuk berperilaku disiplin, maka seharusnya guru telah menjadi contoh atau suri tauladan berperilaku disiplin bagi anak-anak atau bagi peserta didik kita. Nah, untuk itu, sebelum kita melakukan pemeliharaan dan peningkatan berperilaku disiplin anak, maka seharusnya kita harus lebih disiplin daripada anak-anak. Menurut Law Anne Johnson 2008, ada 10 langkah yang dapat dilakukan oleh guru dalam pengelolaan kelas yang berhubungan dengan peningkatan dan pemeliharaan sikap berperilaku disiplin anak. Yang pertama yaitu abaikan si pelanggar. Nah, seringkali peserta didik melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu untuk menarik simpati atau perhatian dari seorang guru atau bahkan juga menguji reaksi seorang guru. Nah, jadi saat ada salah satu siswa kita melakukan pelanggaran, maka abaikan saja, tapi jangan selalu diabaikan. Ditegur pertama, lalu kedua, ketiga tetap, maka biarkan saja, karena bisa jadi anak itu hanya menguji kita. Maksudnya, dalam pikiran anak tersebut,
anak itu berpikiran, saya lebih baik membuat pelanggaran saja agar guru itu lebih memperhatikan saya daripada yang lain. Atau anak itu ingin melihat reaksi kita sebagai guru saat anak itu melanggar peraturan. Lalu selanjutnya yaitu mengirimkan pesan-pesan nonverbal. Nah, kita semua dapat merespon pesan-pesan nonverbal atau dengan kata lain dengan bahasa tubuh. Selanjutnya yaitu memberikan kartu perilaku. Tapi menurut saya, pengalaman saya di sekolah menengah atas, tidak ada cara ini karena ini seperti untuk anak-anak. Jika kita melakukan kartu perilaku ini terhadap peserta didik sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, menurut saya ini sangat cocok. Mengapa? Karena mereka masih anak-anak yang berpikiran kekanak-kanakan. Jadi masih ada rasa takut gitu, rasa takut dimarahin atau takut kena hukuman, dan lain-lain. Jadinya jika kita memberikan kartu berperilaku pada anak, misalkan anak ini telah berperilaku buruk, maka kita kasih kartu berperilaku buruk. Nah, maka anak itu untuk berperilaku buruk selanjutnya itu akan takut karena dia takut mendapatkan kartu lagi. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ajak berbicara cepat. Nah, menurut saya jika kita menggunakan cara ini, siswa yang nakal atau tidak disiplin itu akan dibawa keluar dan ditanyakan apa alasannya dia berbuat hal seperti itu, dan pasti si guru akan memberikan solusi. Nah, misalkan seorang anak itu tidak memakai baju, tidak memakai seragam dengan lengkap. Nah, kita bawa keluar kelas, lalu kita tanyakan kenapa tidak memakai pakaian yang lengkap, mengapa tidak memakai atribut yang lengkap. Nah, saat anak kita menjelaskan misalkan topi saya hilang Bu, dasi saya tidak tahu di mana. Nah, pasti guru akan memberikan suatu jalan keluar untuk anak didik tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengambil waktu istirahat. Nah, seorang guru tidak mau mengajar di kelasnya biasanya karena terjadi suatu masalah. Nah, misalkan saat pembelajaran olahraga, guru memerintahkan pemanasan atau lari keliling. Tapi siswa malah duduk-duduk nyantai dan bermain seenaknya sendiri. Dan saat itu pula guru tersebut kembali ke kantor dan tidak mau mengajar. Akhirnya saat kita meninggalkan lapangan tersebut, kita meninggalkan siswa-siswa kita di lapangan, maka siswa itu akan berpikir, oh ya kita salah, oh ya kita berbuat sudah tidak baik, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu menelpon orang tua. Nah, menurut pengalaman saya, saat ada teman saya melanggar suatu peraturan dan ditelepon orang tuanya, maka anak itu akan dikasih hukuman langsung oleh orang tuanya. Nah, ini membuat anak juga merasa takut untuk melakukan suatu pelanggaran lagi. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu mentandatangani kontrak. Nah, ini maksudnya gimana? Jika anak itu sudah melakukan pelanggaran yang sangat berat, misalkan membawa handphone di dalam kelas dan bermain handphone di dalam kelas, baru kita membuat surat peringatan atau tanda tangan kontrak yang isinya jika anak itu melakukan suatu pelanggaran lagi, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung di dalam kertas tersebut. Selanjutnya yaitu meminta penguatan. Nah, meminta penguatan ini dapat kita minta kepada guru BK atau langsung ke orang tua siswa itu. Ini akan membuat rasa jera atau rasa takut kepada siswa agar tidak melakukan suatu pelanggaran lagi. Yang selanjutnya yaitu meminta perpindahan. Lalu ada memindahkan perilaku, memindahkan pelaku. Nah, ini maksudnya bukan dipindah kemana. Maksudnya saat anak itu melakukan suatu pelanggaran yang berat dalam kelas itu, maka anak itu harus dipindahkan dari kelas itu. Kenapa? Karena anak itu agar yang lain itu tidak meniru. Meskipun pindahnya itu hanya sementara. Misalkan jika tempat duduknya di belakang sendiri itu, kita pindah ke depan. Nah, seperti itu. Lalu materi selanjutnya yaitu penerapan hukuman dan hadiah bagi anak. Nah,
Pemberian hadiah pada anak ini juga berpengaruh terhadap motivasi belajar sang anak, juga terhadap penerapan hukum yang salah. Ini juga mempengaruhi belajar anak. Mengapa? Karena semua itu akan merusak mental anak tersebut jika kita memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kapasitas yang bisa dia tampung. Misalkan seperti ini, anak SD kelas 1 melakukan pelanggaran, namun hukuman yang dikasih yang sepantasnya, yaitu hukuman yang harusnya diberikan kepada siswa yang sudah menginjak kelas 6 atau sudah sekolah menengah pertama. Nah, itu tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena pikiran anak SD kelas 1 dengan anak yang sudah menduduki sekolah menengah pertama itu berbeda. Bisa jadi hukuman yang diberikan kepada anak SD kelas 1 itu bisa dia anggap sebagai sebagai hukuman yang sangat berat, padahal itu menurut anak SMP itu ringan. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa jadi anak yang kelas SD kelas 1 itu bisa nggak mau sekolah lagi, nggak mau belajar lagi, dan lain-lain. Nah, dalam penerapan hukuman atau pemberian hadiah, menurut saya ada beberapa rambu-rambu dalam menerapkannya. Yang pertama, bertujuan untuk mengembangkan hati nurani. Misalkan kita memberikan hukuman pada anak, kita itu berpikir tujuannya kita memberi hukuman ini itu untuk apa. Nah, seperti itu. Yang pertama, misalkan untuk mengembangkan hati nurani, kita beri hadiah agar dia merasa, oh ternyata masih ada orang baik, oh ternyata kalau kita semangat itu ternyata ada penghargaannya, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jelas dan disertai alasan. Yang patut kita tanyakan yaitu menyebutkan perbuatannya yang salah dalam memberi hukuman. Misal, jangan seenaknya saja kita langsung menghukum anak itu tanpa tahu apa alasannya. Yang pertama, kita harus menyebutkan perbuatannya yang salah. Kamu salah ini, kamu salah itu, kamu sudah melanggar ini dan melanggar itu. Nah, seperti itu. Lalu setelah kita menyebutkan perilakunya yang salah, maka selanjutnya yaitu menerangkan aturan yang telah dilanggar. Misalkan, kamu telah melanggar peraturan sekolah karena kamu tidak memakai sepatu ke sekolah namun memakai sandal. Nah, itu kita menyebutkan aturan yang sudah dilanggarnya. Lalu yang ketiga, hukuman atau konsekuensi yang akan didapat apabila ia melanggar peraturan tersebut. Misalnya, kamu tahu kan apa konsekuensinya saat kamu melanggar peraturan sekolah? Kamu tidak memakai sepatu ke sekolah, melainkan kamu membawa sandal, maka kamu akan didenda sebesar 10.000, misal seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.